Oke guys, kita lanjutkan nih pembahasan tentang limit. Nah, pada pembahasan sebelumnya, pada video sebelumnya, kita sudah berhasil uh, mencoba menjelaskan atau menjawab suatu pertanyaan limit, suatu nilai limit dari fungsi fx sama dengan 2x ya. Pada saat itu kebetulan mencari nilai limitnya cukup mudah, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai dari x yang nilai limitnya itu masukkan ke fx-nya ya kan. Yang kemarin itu yaitu limit x menuju berapa? Kemarin berapa sih? Satu ya? Satu apa berapa? C ya kemarin ya. 2x sama dengan langsung aja dimasukkan gitu ya, sama dengan 2c. X-nya ganti c gitu ya. Pas kebetulan fungsi yang seperti ini nih ternyata berhasil gitu ya. Ternyata berhasil untuk mencari nilai limitnya. Nah, gitu. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah metode substitusi nilai x diganti c itu akan selalu berhasil untuk mencari jawaban yang tepat untuk limit? Nah, ini ya. Nah, jawabannya ternyata guys tidak selalu berhasil. Nah, kalau begitu mensubstitusikan x sama dengan c ini bukan cara yang efektif digunakan untuk seluruh fungsi. Nah, gitu. Berarti ini bukan, kita harus cari cara lain. Nah, Mamang mau berikan deskripsi ya, kenapa jadi Mamang mau berikan deskripsi fungsi yang gagal dengan mensubstitusikan nilai ini ke sini. Artinya dengan mensubstitusikan nilai ini ke sini itu tidak selalu berhasil untuk menjawab nilai limitnya. Nah, oke, daripada panjang-panjang kata, kita langsung saja guys kali ini. Mamang punya fungsi yang sederhana saja ya, tidak terlalu rumit-rumit, karena biasanya kalau di soal ujian itu sudah rumit. Tapi untuk pemahaman ini perlu sesimpel mungkin, sekonkret mungkin, yes. Oke, kita langsung guys. Nah, definisikan begini guys, fx ya, ini ada dua cabang. Ini bercabang guys, ternyata guys, tidak konsisten ternyata. Ini sama dengan satu jika apa? X tidak sama dengan 2. Kemudian dia sama dengan 2 jika X sama dengan 2. Nah, begitu guys, itu saja. Jadi fungsinya seperti ini, berarti nanti kalau x-nya itu tinggal dilihat. Kalau kita masukkan misalnya f10 kan tidak sama dengan 2 ya, maka fx-nya sama dengan 1. Kalau misalnya f9 kan tidak sama dengan 2 juga, berarti 1 juga. Nah, pokoknya yang tidak sama dengan 2 itu hasilnya semua 1. Akibatnya grafik dari fungsi ini adalah Oke, grafik dari fungsi ini adalah begini. Tapi nanti berhenti di 2 ya, di 2 bolong. Kemudian ini lanjut lagi gitu ya. Aduh, ada yang pakai, sorry guys, ini jadi kayak gelombang-gelombang ya. Mamang pakai tangan kiri, GG. Ini dia guys, biar agak rapi dikit lah. Nah, tapi di sini bolong guys. Bolongnya kenapa? Karena dia di 2, dia bukan sama dengan 1. Dia bukan sama dengan 1 tapi sama dengan 2. Jadi dia di sini nilainya. Jadi di sini bolong, kita bolongin aja ya. Biasanya ditulis dengan begini guys, titik putih. Nah, ke sini. Oke, mari kita perhatikan guys. Ketika x kita dekati dari, kita ingin mencari nilai limit. Sekarang kita coba dengan metode substitusi ya, mencari nilai limit x menuju 2 fx sama dengan berapa. Coba substitusikan di sini. Substitusikan. Berarti kalau kita substitusikan fx sama dengan f2 kan? F2 di sini sama dengan 2.
Apakah nilai fx, limit fx sama dengan 2 ternyata salah, guys. Mari kita lihat. Harusnya kalau dia menuju 2, mari kita lihat fenomenanya, guys. Lihat kita fenomenanya ya. Di sini. Ini memang tulis di sini saja ya. Limit x menuju 2 fx sama dengan f2 sama dengan 2, ini salah. Oke, kita lihat kenapa jadi salah. Coba kalau Mamang ambil nilainya di sini, guys. X-nya dari sini. Set. Kenanya di mana? Di sini, 1. Ke sini lagi. 1. Di sini. Kalau Mamang ambil di sini lagi, ya 1 lagi. Ke sini makin dekat 2, 1. Nah, ke sini. Yang di kiri di sini, Mamang ambil di sini, dapatnya 1 lagi juga. Mamang ambil sini, dapatnya 1 juga. Intinya kan yang tidak sama dengan 2 kan fx-nya sama dengan 1 gitu. Artinya ketika kita ambil x sama dengan misalnya 1, fx sama dengan 1, x sama dengan 1,9, fx sama dengan 1. X sama dengan 1,99, fx sama dengan 1. X sama dengan 1,999 yang mendekati 2, makin dekat 2 nih. Tapi fx selalu tidak mendekati ke nilai 2, selalu nilainya 1. Dia gagal mendekati nilai ke sini. Dia gagal mendekati nilai ke sini. Malah dia mendekati nilai yang lain, yaitu nilai ini, guys. Ternyata dia gagal mendekati nilai yang ini 2, malah dia mendekati nilai ke 1. Nah, lihat nih. Dia selalu bahkan bukan mendekati, pasti nilainya 1. Bukan hanya mendekati, dia sudah kena lebih dulu, nilainya adalah 1. Ini 1 gitu, bukan mendekati ini. Ini persis dia tidak bergerak-gerak, nilainya 1. Ini lebih parah daripada mendekati. Dia benar-benar persis. Berarti di sini yang benar adalah limit x menuju 2, fx sama dengan 1. Ini yang benar. Ini yang benar. Nah, begitu. Karena dia lihat nih. Kalau kita lihat dari sebelah kanan ya juga nih. Kalau kita ambil dari sebelah kanan berarti kan 2,1. Ini dari sebelah kanan ya. 2,1, 2,01, 2,001, 2,0001. Selalu fx-nya 1 gitu. Nah, berarti ini limit fx sama dengan 1. Nah, itu artinya metode substitusi tidak selalu sukses untuk mencari nilai limit yang benar. Maka hati-hatilah dalam mensubstitusi. Nah, gitu. Ada beberapa fungsi yang tidak bisa disubstitusi secara langsung. Khususnya fungsi-fungsi yang pertama adalah yang begini. Yang apabila di grafik itu nanti grafiknya di satu titik limitnya itu lompat. Atau malah nilainya tidak ada sama sekali atau tidak terdefinisi di nilai ini. Nah, itulah kenapa jadi di soal-soal di sekolah kalian biasanya ketika kalian ini menjawab yang ini, misalnya ya fx sama dengan x kuadrat min 1 x min 1 gitu ya, limit x menuju 1, ini tidak bisa dimasukkan gitu, tidak boleh kata guru kalian dimasukkan secara langsung. Kenapa? Karena kalau dimasukkan secara langsung ini nilainya 0 per 0, itu tidak terdefinisi. Maka artinya itu adalah ini adalah salah satu contoh fungsi yang grafiknya itu tidak ada di sini, di satu titik limitnya dia 0, tidak ada jawabannya sama sekali. Jadi benar-benar putih di sini. Nih terpotong begini. Kalau tadi masih mending ya ada titik di sini. Ini nggak ada sama sekali. Maka untuk itu, tapi dalam hal ini limitnya mendekati ini masih ada. Nah, caranya bagaimana ya? Disubstitusikan tadi. Difaktorkan ya. Ini yang ini difaktorkan nanti dicoret. Nah, itu secara aljabar ya. Itu salah satu metode lain untuk mencari nilai limit.
Apakah ada metode umum mencari nilai limit? Sebenarnya itu ketika kita bicara nilai limit ya, ada beberapa fungsi bisa jangan. Nah, nanti mungkin insya Allah akan Mamang jelaskan beberapa contoh ya dari beberapa, karena ini tergantung fungsinya guys. Mencari nilai limit itu tergantung fungsinya. Ada yang bisa digunakan menggunakan pemfaktoran, ada yang bisa digunakan menggunakan cara tabel. Nah, kita pakai list tabel yang kayak tadi ya. X sama dengan ini, nilai fx berapa, X sama dengan ini, nilai fx berapa gitu. Ada yang bisa disubstitusikan secara langsung, kayak tadi fungsi yang Mamang jelaskan di video sebelumnya. Nah, gitu. Intinya adalah ini bukan tentang nilai fungsi, tapi ini tentang limit. Itu adalah tentang mendekati suatu nilai ketika X itu mendekati suatu nilai juga. Nah, begitu guys. Mungkin itu sedikit dari Mamang ini pembahasan limit lebih lanjut. Mudah-mudahan ini gambaran ini sedikit bisa sedikit mencerahkan pemahaman kalian. Intinya adalah kalian lebih banyak membaca. Di sini limit adalah materi kunci kalian bisa memahami 3 materi. Kalian nggak paham limit, kalian nggak susah memahami turunan sama integral, karena turunan dan integral ini adalah pengembangan dari limit. Nah gitu guys ya, mungkin itu saja dari Mamang, mudah-mudahan bisa membantu. Thank you for watching, like, subscribe ya, go.